tanggal 17 April, mahasiswa IPB dan PNJ dari SRB IPB X Gendi Bogor datang ke SMA Negeri 1 Ciamas memberikan seminar mengenai Empowering Sustainable Regions, Transitioning from Gasoline to Electric Vehicles for Local Population, yang edukatifnya yang pastinya sangat beredukatif bagi pelajar. Dan saya sudah bersama narasumber saya dengan Kak Daru dan Kak Prama. Mulai dengan pertanyaan pertama ya Kak, yaitu peran apa yang bisa dilakukan oleh para pelajar untuk bisa mendukung transisi dari bahan bakar fosil ini ke kendaraan listrik? Oke, saya dulu. Mungkin kalau untuk dari pendapat aku pribadi, peran pelajar SMA terutama ya di Kabupaten Bogor ini untuk mulai berpindah itu. Mungkin dari teman-teman semua di sini masih menggunakan kendaraan pribadi, entah itu bermotor ataupun ke kendaraan roda 4, itu bisa beralih ke transportasi umum gitu. Kayak seperti kan sekarang kan kalau di Bogor ini ada bis kita kan, itu kan sudah terintegrasi ke beberapa halte. Jadi itu mendukung juga net zero emission setelah selain untuk mengurangi emisi dari knalpot tersebut, itu juga memiliki indeks tarif yang lebih murah gitu ketimbang transportasi yang konvensional seperti angkot dan segala macamnya gitu. Dan kalaupun teman-teman tahu kan bahwasannya juga di daerah-daerah kota besar itu udah meningkatlah tentang si transportasi ini, apalagi mengenai tentang electric vehicle ini. Gimana kalau teman-teman tahu bahwasannya di Jakarta itu sudah mengakomodasikan Transjakarta yang elektrik dan Grab juga kan sekarang udah mulai berpindah ya ke yang konvensional menjadi ke elektrik gitu. Mungkin di peran pelajar. Mungkin aku mau bener apa yang disampaikan sama Pram, perkembangan kendaraan listrik di Indonesia ini tuh udah cukup signifikan dan berkembang pesat lah gitu. Yang semoga bisa tercapai lah gitu visi pemerintah menuju net zero emission di 2030 seperti itu. Nah, kalau dari peran pelajar sendiri, pelajar ini tuh kalian harus paham dulu apa yang menjadi energi terbarukan itu apa, transisi energi itu apa, dan peran pemerintah itu apa. Nah, jadi kalau dari saya kan tergabung di komunitas Generasi Energi Bogor, Generasi Energi Bersih Bogor. Nah, kita tuh punya program namanya Training of Trainer. Itu kita bakal melatih guru-guru tentang energi terbarukan, khususnya PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya gitu. Itu yang yang bakal kita lakukan itu sebagai komunitas yang berfokus di energi terbarukan dan lingkungan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, apa aja nih tantangan yang dalam mendorong generasi muda khusus para pelajar ini dalam transisi dari bahan bakar fosil ini ke kendaraan listrik? Tantangan apa saja yang dapat? Tantangannya. Oke. Mungkin kalau tantangan sendiri penggunaan kendaraan listrik itu buat saat ini tuh masih terbatas di jarak. Itu misalkan kita menggunakan motor listrik, itu kita ngecas motor listrik itu kebanyakan masih yang low charging atau ngecharge-nya itu cukup lama, sekitar 7 jam. Itu cukup makan waktu buat beraktivitas. Nah, dan kita udah ngecas nih 7 jam, itu masih cuma bisa dipakai sekitar 30 sampai 60 km seperti itu. Mungkin sekarang udah banyak kendaraan motor listrik yang sistemnya itu tukar baterai, itu sudah cukup efektif. Tapi kalau misalkan kendaraannya banyak, apakah si fasilitas penukaran baterai itu udah tersedia atau belum? Itu balik lagi ke infrastruktur. Seperti itu sih tantangannya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa harapan kakak ini untuk memberikan edukasi mengenai kendaraan listrik ini ke para pelajar? Oke, menurut harapannya sebenarnya gak jauh dari mereka meneruskan tentang informasi gitu terkait pemerintah ini sebenarnya mengedukasikan tentang si net zero emission ini loh di tahun berapa segala macam gitu. Dan nantinya kalaupun teman-teman SMA terutama pelajar di Bogor, kalaupun ditanya misalkan zero emission itu apa sih?
apakah emang kita mau mengeliminasi tentang si emisi itu menjadi nol, atau kita menggunakan emisinya itu dipergunakan kembali gitu setelah reuse-nya. Nah, itu harus pemahaman itu tuh harus didapatkan oleh teman-teman dari pelajar siswa-siswi di SMA Bogor, dan terutama tentang kebijakan electric vehicle ini, harapannya teman-teman bisa beralih lah, mungkin bisa lebih berani dan dengan pemahaman baru, dengan mindset baru. Jadi teman-teman juga mendukung tentang vehicle electric ini untuk menurunkan si emisi gas karbon itu. Mungkin itu. Kalau dari aku sendiri harapannya lebih banyak lagi karena aku kan tergabung di komunitas, harapan aku sih lebih banyak lagi komunitas terutama yang mencakup anak-anak SMA gitu. Komunitas yang berfokus di energi terbarukan dan lingkungan seperti itu. Jadi dari gerakan masyarakatnya itu udah ada gitu. Jadi bisa lebih luas lagi lah gitu pengetahuannya tentang transisi energi seperti itu sih. Boleh Kak? Mau nambahin sedikit juga, setuju banget sama Mas Daru, bahwasannya harapannya itu karena juga saya pribadi juga termasuk ke dalam komunitas SRI IPB, Society Renewable Energy, yang dimana nantinya mungkin lebih bisa mengedukasi teman-teman yang di bawah gitu, teman-teman SMA terutama. Dan harapannya bisa banyak juga teman-teman yang aware dan haus akan ilmu dengan energi terbarukan ini, yang nantinya bukan hanya sekedar di pikiran ataupun tentang materinya saja gitu. Jadi bisa diimplementasikan secara real di kehidupan nyata, baik di kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan sekolah ataupun kampus. Gitu mungkin harapannya. Terima kasih ya Kak Daru dan Kak Prama. Oke, semua itu dia jawaban dari Kak Prama dan Kak Daru. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan berdampak positif. Saya Nadia, saya pamit undur diri. Terima kasih.